Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Beginilah kondisi Kemang Raya Jakarta Selatan saat hujan tahun 2024 ini. Banjir parah banget Sobat Jelajah Jakarta. Pagi ini saya coba menjelajahi lokasi yang sebelumnya parah, persis di depan Kemcik Kemang Raya Jakarta Selatan. Sisa-sisa air banjir masih ada di tali air di pinggir jalan ini. Sobat Jelajah Jakarta, lokasi di Kemang Raya ini memang langganan banjir. Lokasi depan jalan Taman Kemang ini menjadi lokasi cekungan terendah. Tidak mengherankan jika air hujan dari arah Kemang Selatan maupun air hujan dari arah perempatan Prapancaraya turun ke lokasi ini. Rumah pompa yang ada di pinggir Kali Krukut dekat lampu merah belum mampu mengatasi genangan maupun banjir di Kemang Raya ini. Oleh karena itu, Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta saat ini tengah membangun rumah pompa baru yang masih sedang dikerjakan. Ya, untuk sampai hari ini kita udah sampai untuk struktur lantai 2 kita udah mulai naik mau ke lantai 3 ya Pak ya. Nah, jadi selanjutnya kita lagi setting ini juga nih untuk pemain doli lanjutan untuk yang di rumah pompanya. Menurut Pak Suparman Wartaputra atau akrab disapa Pak Maman selaku site manager, progres proyek rumah pompa di Kemang Raya ini sudah mencapai 50%. Jadi untuk khusus progres rumah pompa Kemang, ya ini sampai saat ini kurang lebih ya mungkin progresnya secara keseluruhan khusus untuk Kemang itu kurang lebih di 50%-an lah ya. Terutama ya kendalanya kenapa terlambat, karena satu kan lokasi sangat sempit, jadi kita susah dimanuver alat berat ya. Alhamdulillah lah sekarang mungkin untuk rumah genset kita sudah akan melangkah sampai ke lantai 3 ya. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Kang Riki setelah progres 50% kelar atau sudah membangun rumah genset 2 lantai dan akan dilanjutkan ke lantai 3, aktivitas selanjutnya adalah melakukan pemancangan struktur rumah pompa. Untuk selanjutnya sih rencana akan melakukan ini sih Pak, pemancangan. Ini kurang lebih ya pemancangan langsung ke struktur pompa Kemang. Sejauh ini memang kendala utama proyek ini adalah faktor cuaca. Lumrah saja proyek ini dijalankan bertepatan dengan musim penghujan. Untuk proyek ini saya terkendala di cuaca, mulai sering hujan kita di sini nih. Nah, sama lahan kita ya lumayan agak sempit, jadi kita atur-atur untuk posisi alat berat kita sih. Sobat Jelajah Jakarta, selain proyek rumah pompa ini, saat ini yang juga sedang dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Jayapurnama adalah pembuatan storm inlet. Storm inlet merupakan lubang saluran air yang berukuran besar yang berada di sisi jalan raya. Keberadaan storm inlet ini efektif agar saat terjadi hujan yang membasahi badan jalan cepat mengalir ke saluran air, sehingga tidak terjadi genangan air yang lama dan tidak membahayakan pengguna jalan. Untuk storm inlet dapat kita jumpai di titik-titik yang rawan terjadinya genangan air seperti di Kemang Raya ini. Sedangkan mulut air biasa yang berukuran kecil dibangun dengan fungsi yang sama
namun ditempatkan di lokasi yang tidak terlalu rawan terjadinya genangan air. Selain rumah pompa, kita juga ada kerjaan storm inlet ya Pak ya. Itu kurang lebih kalau bahasanya sih kayak tali air. Jadi air yang jalan langsung masuk ke saluran existing. Nanti dia nyambungnya ke rumah pompa sini. Dia ketampung di kolam olakan, baru kita buang ke Kali Kerukut. Nah, itu mungkin kan dari SDA sendiri awalnya kan sudah ada mitigasi lah, penelitian kenapa wilayah Kemang ini masih ada banjir gitu kan. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu ya, itu terjadi banjir yang cukup lumayan, itu genangan airnya. Kenyataannya karena storm inletnya sendiri kan kecil-kecil yang disediakan oleh DBM itu. Makanya inisiatif daripada PSDA ini memperbesar dan memperbanyak storm inletnya gitu kan. Inletnya sendiri diperbesar dan diperpanjang supaya istilahnya pengaliran air itu jauh lebih cepat lagi. Mudah-mudahan dengan selesainya dibangun storm inlet ini, karena kan debit airnya tuh masuk ke penampungan kolam pompa ini kan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan wilayah Kemang ini bisa terbebas dari banjir Pak. Sebelumnya emang sudah ada, cuman kita di penambahan lagi Pak. Jadi biar air lebih cepat surut dari jalan itu Pak. Kita penambahan 66 titik kanan kiri, kurang lebih di kiri 33 titik, di sebelah kanan 33 titik. Sobat Jelajah Jakarta, saat melihat pembangunan storm inlet di Kemang Raya ini, saya diantar oleh Kang Agus. Kebetulan Kang Agus yang bertugas membangun ke-60-an storm inlet ini. Oh iya, menurut data bulan Desember 2020, jumlah storm inlet yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta berjumlah 345 titik dan tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Rinciannya yaitu Jakarta Utara 14 titik, Jakarta Pusat 71 titik, Jakarta Barat 71 titik, Jakarta Timur 42 titik, dan Jakarta Selatan 147 titik. Nah, sekarang Jakarta Selatan bertambah lagi nih sejak ada pembangunan storm inlet yang ada di Kemang Raya, Jakarta Selatan ini. Untuk storm inletnya lebarnya kurang lebih di 2 meter, panjangnya variasi, tergantung kita ketemu saluran yang existing di bawahnya Pak. 66 titik itu panjangnya kurang lebih dari Hotel Pop sampai ke KFC Kemang. Menurut Kang Riki, strong inlet yang dibuat ini sangat efektif karena nantinya seluruh air yang menggenang di Jalan Kemang Raya ini masuk ke strong inlet lalu dialirkan ke kolakan yang ada di rumah pompa yang sedang dikerjakan ini. Kolam kolakan ini lalu dibuang ke Kali Kerukut. Kalau untuk nanti ke depannya sih menurut saya efektif Pak. Soalnya dia nanti ketampung di kolam olakan bisa ngebuang ke Kali Kerukut. Soalnya yang existing, yang saya perhatiin saluran yang existing dia itu di bawah Kali Kerukut ketika banjir gitu, makanya air nggak bisa masuk ke kali, malah balik lagi Pak. Sobat Jelajah Jakarta, meski faktor cuaca menjadi kendala dalam aktivitas proyek ini, namun Kang Riki optimis proyek pembangunan rumah pompa serta storm inlet ini kelar sesuai dengan rencana. Dan yang paling penting, dengan kelarnya rumah pompa dan storm inlet, insya Allah Jalan Raya Kemang ini bebas banjir. Sobat Jelajah Jakarta, amin. Kalau pompa Kemang jadi, untuk penanggulangan yang air dari sana dia bisa langsung ke Kali Kerukut. Soalnya kalau pakai pompa kita kan bisa ngedorong. Cuman kalau gravitasi yang saluran existing dia akan bisa masuk ke Kali Kerukut ya Pak. Insya Allah Pak, mudah-mudahan bebas banjir. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke Jalan Kemang Raya yang kemarin banjir parah.
Semoga konten ini bermanfaat. Yang perlu diingat, siapapun gubernur DKI Jakarta, mau Jokowi, mau Ahok, mau Anies Baswedan, sampai sekarang PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, di Jakarta pasti tetap akan ada lokasi banjir. Memang sudah alami, seluruh wilayah Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter DPL, dengan titik tertinggi Jakarta adalah 91 meter DPL berada di kawasan Buparta Cibubur, Cipayung, Jakarta Timur, yang merupakan ujung terendah dari formasi dataran Jonggol, Jatiluhur. Namun semua gubernur, sekali lagi semua gubernur termasuk juga PJ Gubernur, selalu berusaha keras untuk meminimalisir dampak banjir di Jakarta. Paham ya? Baik Sobat Jelajah Jakarta, salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.